jantung atau pusat dari lokasi di Ansan ya. Saya letakkan saja langsung di Ansan Gongwon karena memang di sini tuh tempatnya apa namanya ya? Dari seluruh pekerja yang ada di Korea mungkin tepatnya di Ansan ini semua ada. Dari Uzbekistan, Pakistan, Indonesia, Vietnam, Thailand, masih banyak lah pokoknya. Lebih ke Tamun Hwagil, jadi di jalan di mana terdapat banyak-banyak warung Indonesia, warung Asia, juga tempat di mana diperjualbelikan makanan-makanan Asia, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Bersama teman-teman saya biasanya di sini. Itu saya berkumpul di situ, janjian ya sambil enak ngobrol-ngobrol ya di warung Indonesia. Karena bisa sambil makan cemilan atau sambil bersenda gurau, sambil minum kopi atau lain-lain di situ, Mas. Di situ di sebelahnya Dunia, sebelah Bang Bori, di dekatnya polisi, kita biasa di situ nongkrong-nongkrong sambil minum-minum sama teman-teman, sambil bercurhat gitu, biasa keluh kesahnya bekerja gimana gitu. Karena di situ enak situasinya, banyak yang beraktivitas lululah ke sana ke sini. Markas anak Wonosobo di sini karena teman-teman saya kebanyakan yang dari markas Wonosobo, jadi anak-anak Wonosobo di situ saya sering ngumpulnya dengan anak Wonosobo di situ. Jadi di situ kita kalau main bareng juga di situ, ngumpulnya di situ, mau beraktivitas juga di situ. Rumah saya ada di samping Taman Ansan, arah menuju ke ICC. Sini rumah saya. Rumah saya itu di belakang Woribang Ansan. Saya tinggal di Ansan sekitar 5 tahunan. Saya senang banget tinggal di Ansan karena jenis makanan kuliner pun ada, dan juga di tempat untuk masa pencarian kerja tuh cepat, tidak kayak di tempat-tempat lain. Dan juga di Ansan ini banyak bermacam paguyuban gitu loh. Kalau ada permasalahan atau apapun pun bisa akan dibantu. Ya hidupnya ya aman aja, aman, tenang gitu. Biarpun gak ada ini juga, saya sangat suka di Ansan dibanding kota-kota lain. Rumah saya kecil, terus ya rumah saya penuh dengan baju-baju pengantin, penuh dengan aksesoris ya karena saya bisnis. Saya tinggal sendiri, paling kadang-kadang teman pada main, pada makan-makan di rumah saya. Saya sewa rumah 300.000 won. Di Ansan itu terkenal mahal, terkenal ya banyak deh, segalanya tuh di Ansan itu serba ada. Kota yang indah, kota kemunafikan, kota kebusukan itu banyak di Ansan. Komplit kalau di Ansan itu udah jenis makanan ada, jenis keributan pun ada, jenis kriminal pun ada, kesenangan pun ada, kesedihan pun ada, banyak. Itu tinggal di mes pabrik ya, di Gisuksa kalau sini bilangnya itu. Jadi di pabrik itu ada lantai bawahnya itu tempat mes karyawan, jadi tinggal di situ. Ya mungkin sekitar 4 kali 6 meter lah area luas kamarnya itu. Ada dapur, ada tempat kamar mandi ya pada umumnya seperti tempat tinggal gitu. Di sana saat ini saya ada 4 orang warga negara Indonesia yang bekerja di pabrik saya itu, tempat bekerja. Tidak perlu transportasi dibutuhkan, jadi hanya jalan kaki aja. Kadang-kadang masuk kerja jam 8,
jam 8 kurang 5 tuh baru mandi gitu. Enaknya di situ dekat pabrik. Baru naik ke atas. Seperti itu, Mas. Dikenain cas, dan kenain cas itu sedikit kok, nggak begitu banyak. Kalau di total paling sekitar 10 ribuan lah per bulan. Karena kan dikali 4 orang. Favorit saya itu ada di sini nih. Di sini tuh di sekitar masjid, di sini tuh ada taman. Jarang banget ke sini, tapi senang banget kalau ada di sini. Karena tempatnya tinggi, bukit, kita bisa melihat pemandangan bebas ke kota dan anginnya yang pasti adem. Tempat favorit saya adalah di Royal Buffet. Di sini tempatnya sangat cozy. Di situ kita bisa makan atau sekedar ngobrol-ngobrol. Dan tiap malam minggu juga ada mungkin musik-musik dari Sukwati, mungkin mereka lagi latihan. Pokoknya enak aja deh tempatnya buat ngopi-ngopi. Area favorit saya adalah Taman Gongwon juga. Taman atau yang disebut di Korea Gongwon, yaitu Taman Ansan, yang dimana di situ setiap pagi atau hari Minggu sering ada acara kayak semacam olahraga gitu, voli, ada semacam kayak takraw tapi bukan pakai bola, tapi itu semacam kayak apa ya, kurang tau kayak kok gitulah, itu dipakai buat main takraw. Terus di situ ada juga yang main bulu tangkis, terus ini kalau malam juga sama kayak gitu. Terus kadang juga ada yang main sepatu roda, skateboard gitu. Jadi asik lihatnya, nongkrong gitu. Nah, berhubung saya dari Kediri, kalau minggu biasanya saya main ke paguyuban tempat kami berkumpul, yaitu Joyoboyo Kediri, yang lokasinya biasanya kami saling bersilaturahmi. Di situ juga ada makan-makan, mungkin ada info yang bisa kami dapat dari kampung halaman, serta biasanya setiap 1 bulan sekali di minggu ketiga kita selalu mengadakan kegiatan rutin Yasin wa Tahlil. Paguyuban saya Ciber ya, Cirebon Indramayu Bersatu. Itu adanya di daerah sini deh. Dari sini deh. Kalau nggak salah ini di daerah Rasung. Di situ ada paguyuban. Cuman karena paguyuban ini kemarin tuh sempat pindah-pindah sih. Karena tempatnya yang digusur, diperbaikin sama pemerintah Korea, tapi sempat pindah-pindah. Tapi di situ sekarang terakhir. Deket sama Royal Cafe, paguyuban Laskar Nusa Kambangan, asli dari Cilacap. Jadi setiap ada kegiatan, memang saya jarang kumpul sih di daerah di paguyuban itu, cuman kalau setiap ada kegiatan mesti saya datang ke sana. Di Ansan aja sendiri ada dua lokasi. Yang besar sih di sini sekitar, kalau misalnya kumpul semua, kalau dihitung-hitung ada sekitar 200 orang itu sih. Banyak. Ini paguyuban Bojonegoro, tempat asal di Indonesia. Dari Bojonegoro banyak ya, sekitar ada 100 atau sampai 300-an lah dari berbagai daerah, berbagai kecamatan itu dari Indonesia. Kalau libur ya tiap hari Sabtu, Minggu, terus juga hari-hari libur-libur Korea itu banyak yang ngumpul. Tapi kalau hari biasa mungkin cuma 1 orang aja yang tinggal di sini. Di jalan di mana itu semacam kayak pasar sih, di itu jalannya. Terus di situ posisinya yang di sini itu ada tempat di mana orang berjualan ikan yang masih segar gitu kan.
terus di situ airnya tuh sampai tumpah-tumpah gitu kan, bau amis jadinya kan di jalan itu, jadi nggak enak kan baunya. Terus sampingnya juga ada tempat di mana di situ dipakai buat buang sampah gitu kan, jadi dilihatnya itu nggak enak gitu loh. Jadi kita jalan lihat pertama kali langsung lihat kayak gitu, nggak enak kan ya, kumuh ya, terlihat kumuh lah intinya. Dan membutuhkan perubahan adalah masalah sampah ya, terutama di daerah ini taman, kadang bau kalau malam tuh, bukan bau parfum, bau sampah. Di area ini banyak norebang, banyak orang-orang mabuk, banyak sering terjadi perkelahian, baik itu antara sesama warga negara ataupun berbeda negara, sering terjadi perkelahian di daerah sini. Dan ini butuh perubahan. Meskipun di daerah sini banyak sekali CCTV, tapi tetap saja sering terjadi perkelahian. Di Ansanyok. Di Ansanyok. Kenapa di Ansanyok? Karena Ansanyok adalah tempat orang-orang yang dari luar Ansan khususnya itu pertama tiba. Jadi kesan pertama yang mereka lihat di Ansan itu ya Ansanyok ini. Kenapa perlu perubahan? Karena di sana masih kotor, terutama toilet ya. Toiletnya di sana masih sangat kotor dan bau. Terus kemudian di luarnya juga sampah-sampah masih banyak yang menumpuk. Area di mana merasa saya tidak aman dan nyaman itu di semacam kayak terminal. Jadi depan stasiun kereta Ansanyok itu dibawa lewat bawah tanah, itu penyeberangan bawah tanah langsung ke depannya Ansan, itu kota Ansan Sijang. Nah di situ banyak orang Korea, terutama kayak ajosi-ajosi, terus juga orang dari Vietnam, dari ya negara asing lah, Cina gitu. Di situ mereka sering mabok di situ kan, karena di situ ada tempat penjualan minuman keras. Jadi semacam kalau di sini yang kita kenal di sini adalah Mekju sama Soju. Itulah minuman yang di sini yang sering orang-orang di sini minum. Nah, terus kalau misalnya pagi gitu kan, sampai pagi mereka kadang tertidur di situ. Terus pagi-pagi bangun langsung muntah-muntah kan. Jadi kelihatannya nggak enak gitu kan. Tapi kalau malam, udah malam banget, sekitar jam 12 lah, jam 12 ke atas itu, kadang ada yang rese juga. Ada yang suka mecahin botol, ada yang suka kadang berantem juga karena mabok gitu kan. Jadi kayak rasanya itu rese-rese gitu kan, nggak enak kita lihat. Kebetulan juga kalau kita jalan juga merasa kayak kurang aman gitu kan, takutnya ntar kita kena misalnya dipukul atau apa gitu kan. Karena saya pernah sendirian habis dari Jumin Center, saya duduk di sini sendirian, ada orang asing datang, Mbak, nanya pakai bahasa Inggris, apakah jualan gitu. Saya jadi takut, kok jualan. Ya udah, saya cepat-cepat pergi dari sini karena banyak orang asing yang di sini dan saya nggak kenal. Ya saya nggak ngerti apa, karena dia mondar-mandir. Saya kan nggak kenal, dia orang asing, saya sendirian. Ya udah, saya langsung pergi dari sini. Saya merasa nggak aman daerah sini. Habis itu terakhir, Mbak, saya nggak pernah duduk di situ lagi.
itu di ICC lah. Kita di sana bisa berkumpul dengan organisasi yang menurut saya bermanfaat bagi teman-teman semua, kayak gitu. Dan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Di Jumin Center kita bisa memeriksa kesehatan kita secara gratis karena di sini disediakan untuk tenaga kerja asing. Kalau yang membawa manfaat adalah di daerah sekitar Jumin. Karena di Jumin ini kita ada berbagai manfaat. Ada yang taekwondo, belajar bahasa Korea, kayak sini ini pusat kayak apa ya, warga pemerintah ini khususnya Ansan, dia menaungin berbagai kegiatan orang asing. Salah satunya ada saya ikut kegiatan di sini. Sepertinya di sini deh. Itu masjid lama. Saya pernah menikah di situ. Ya, saya menikah di Korea 2011. Taman Ansan pertama dulu tempat nongkrong kita sama geng-geng aku yang dulu, sekarang udah bubar semua. Bunga warung. Geng-geng bunga warung. Kalau malam dulu kan di Taman Ansan ini dulu sebelum dulu sih kita malam tuh badminton, gitaran di sini. Sekarang semenjak ada jaringan banyak razia, sekarang Taman Ansan kalau malam sepi banget. Dulu kalau musim panas, wah ramai banget Taman Ansan, badminton, apa kayak gitu, kegiatan banyak. Buat saya tempat sejarah khususnya di kota Ansan ini ada di sini, di belakang Jumin Center. Ini adalah, kalau dibilang taman sih enggak, cuman pepohonan, rindang lah di situ, enak. Itu ketika saya waktu pertama kali di Korea, teman masih minim, kemudian saya datang di Korea itu bulan 5, kemudian lebaran pertama saya di sini. Itu satu hari aturan orang teman-teman pabrik saya itu masuk kerja, tetapi saya bolos untuk sholat id. Sholatnya di Siratul Mustaqim, kemudian semua ada yang balik kerja lagi karena itu hari normal kan. Kemudian saya bingung, saya sendiri jalan sampailah di sini. Di situ saya merenung. Terus kemudian sama ngobrol sama orang-orang rumah, merenung sampai ketiduran di situ, di bawah pohon, terus digigitin semut. Nah itu bangun itu sore karena ada josi berisik gitu. Dan kemudian saya bangun dan pulang deh ke Incheon. Untung paginya nggak dimarahin sama mandor. Itu menurut saya sepele sih, cuman nggak terlupakan. Anak kemarin sore berani bolos ya karena lebaran sih. Kalau orang pertama kan lebaran kalau di rumah itu sangat damai, sangat beda lah rasanya kok di sini masih suruh kerja, dan saya tidak mau menolak. Kemudian saya bolos di sini nih habis sholat Idul Fitri. Ansan Jumin Center. Ansan Jumin Center itu tempat orang yang punya keluhan atau bermasalah di pabrik ataupun yang berkelahi itu bisa diselesaikan atau bisa melaporkan ke Ansan Jumin Center tersebut. Kenapa saya memilih itu? Karena saya pribadi saya pernah mengalami punya masalah dengan bos saya atau sajang saya di pabrik tersebut. Masalahnya saya melaporkan ke Jumin Center, saya meminta uang pesangon. Jikalau saya sudah menyelesaikan memotong kontrak saya di pabrik tersebut. Terus bos saya itu nggak mengasih, terus saya laporan ke Ansan Jumin Center tersebut. Saya pikir kalau di daerah Ansan itu hanya ada di Loteria. Sebabnya apa kalau di Loteria? Karena dulu kita itu masih teman-teman saya masih ada kalau setiap liburan itu masih kumpul bareng, masih ramai, masih bercanda, sukacita bersama gitu. Sedih pun juga kita luangkan di Loteria gitu. Jadinya sekarang anak-anaknya sudah sedikit banyak itu sudah pada pulang. Jadinya paling berkesan itu mungkin di Loteria.
di depan tamannya itu ada, itu depannya ada counter. Di counter di situ area publik yang saya suka nongkrong juga di situ. Dan di situ saya maklum ya, ini adalah penyakit dari Indonesia juga. Di situ intinya numpang wifi. Kadang kalau kita belum di sini, kita lagi habisan data, terus di situ juga kita misalnya pakai WiFi terus WiFi-nya udah habis, belum sampai bulan tagihan gitu kan, kita nggak bisa share. Apalagi kita kalau udah punya handphone di sini kan, handphonenya baru-baru, pasti rata-rata internetan, pakai internet. Dan disitulah kita nongkrong dan sambil numpang wifi gratis. Di sini, ini taman di atas bukit. Tempatnya menarik dan sangat sejuk. Di sana juga bersih tempatnya dan nggak berisik. Saya pernah tahun kedua di Korea mengikuti sholat Id bersama di sini, di atas bukit. Di sini juga tersedia areal yang luas. Banyak sekali orang-orang Cina, Mbak ya. Ajuma-ajuma itu kalau sore senam bersama. Jadi banyak orang asing yang datang ke sini karena memang tempatnya indah, di atas bukit, sejuk. Jadi banyak yang suka datang ke areal sini. Di masjid. Masjid Siroto Mustaskin Ansan ini adalah satu-satunya masjid terbesar yang ada di Ansan ini dan salah satu terbesar juga di Korea Selatan setelah Itaewon ya. Itu di situ tempat itu damai gitu, enak. Biasa saya ya tempat ibadah itu di samping untuk damai itu di situ ada siraman rohani, ada kegiatan pengajian atau apa. Jadi kalau kita lagi apa-apa ya hari Minggu liburan ya kita ke sono ya sambil belajar ngaji gitu. Di situ banyak ada tausiah juga gitu kan. Kegiatan udah positif pasti hari Minggu hari libur. Di hari itu paling ya ada liburan besar gitu, seperti kayak sekarang liburan istilahnya liburan juga, liburan tahun panas gitu, hari apa musim panas sama musim dingin. Hari liburnya orang Korea itu hari rayanya, paling itu aja. Tapi kalau rutinitas setiap hari Minggu itu udah pasti kita berangkat ke Ansan gitu untuk liburan. Di sini itu ada taman ya. Tamannya itu tempatnya di kayak bukit gitu, di atas bukit di Ansan sini. Selain karena dekat dengan Wonggokdong, jadi di sini itu kita bisa melihat ke berbagai arah. Dari ketinggian yang cukup tinggi di sini bisa melihat Tamuna gitu di sini. Terus juga di sini banyak sekali orang-orang yang ngumpul, terutamanya di akhir pekan saat libur gitu banyak sekali ngumpul, dan juga banyak pohon-pohon di sini jadi agak sejuk gitu udaranya. Saya akan tempelkan ini karena di Taman Ansan ini paling kotor. Seluruh Korea kayaknya di Taman Ansan yang paling kotor. Karena apa? Kebanyakan orang asing dan juga buang sampahnya sembarangan. Memang kebanyakan orang asing itu pada buang sampah itu sembarangan. Nggak kayak di kota-kota lain. Sedangkan di kota lain itu nggak apa? Karena apa ya? Buang sampah aja itu kan kalau ketahuan kena denda. Ya di mana lagi kalau bukan di tengah-tengah Ansan itu. Itu orang kalau buang sampah di situ rame banyak itu. Polusi itu bau keteknya orang-orang.
Di sini tempat yang menurut saya kotor dan berpolusi. Di sini berantakan, banyak sekali orang yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu, Mbak. Menurut saya polusi, kotor. Dulu tuh katanya Ansan tuh bersih, Mbak. Orang jualan nggak banyak, bersih. Apa ya, teman saya, Mbak, yang tahu dari sekarang banyak di Ansan banyak sekali orang yang jualan, jadi kelihatan kotor dan polusi. Polusi ya, yang paling kotor adalah kalau berangkat kerja pagi itu di sini tempat saya berangkat kerja tuh pagi tuh berisik banget, asap mobil banyak. Ya sini kan banyak orang Indonesia, orang mana yang kebanyakan sih ini nunggu jemputan berangkat. Di area mana polisi staf imigrasi paling sering melakukan razia? Di area buffet. Ini di sini. Di area buffet ini sering terjadi penangkapan karena sebenarnya penangkapan selain swasta ini nyebrang jalan sembarangan sih sebenarnya di sini. Nah, keseringan nyebrang sembarangan, kalau ditangkap nggak punya ID card ya pulang gitu. Pertama paling rawan itu operasinya di Yok-Yok apabila ada kasus yang sangat-sangat ada targetnya. Dia masuk ke wilayah Ansan itu berkeliling, keliling-keliling cari yang apa istilahnya mencurigakan, baru kita ditanya sama polisi. Kalau tidak punya dokumen, tidak dalam kata kutip itu namanya itu apa ID card, walaupun dia tidak dicari tapi tidak punya ID card, langsung itu dipegang dan langsung kita dibawa sama dia, ya dipulangin. Yang sangat rawan tuh ya di lorong tersebut. Kebanyakan orang yang tertangkap di situ, dan juga ada lagi di Jutek Sagori itu. Kenapa? Karena pusat orang asing yang menunggu bis di halte situ dan juga mau naik kereta di Ansan Yok tersebut. Itu kemarin itu pada bulan Mei tersebut itu ada orang yang berkelahi di depan Batavia. Makanya itu Intel segala itu melakukan razia-razianya razia gabungan. Dan juga itu memang kayak ada semacam pemutihan untuk orang-orang ilegal, dibersihin untuk dipulangkan. Karena kuota yang di Indonesia ataupun di negara lain itu banyak yang menunggu, yang kepengen ke Korea. Itu alasannya kebanyakan kenapa polisi atau imigrasi itu sering banyaknya razia.